Oke, teman-teman, program Jago Belajar kali ini tentu didukung oleh banyak pihak, yaitu Believe in You, Sejuta Cipta, Jago Community Indonesia, The Curious Mind, Teruntuk Project, Matematika, Anak Edukasi, Great Generation, Memori Nusantara, Project Bus ID, Satu Pensil, Sustain the Nation, Impresi Asumsi, Di Balik Masa Remaja, Rise Terus, dan Become More Indonesia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi Indonesia pasca kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak awal berdirinya negara Republik Indonesia. Namun pasca kemerdekaan, kondisi negara Republik Indonesia masih belum stabil nih, karena masih banyak masalah-masalah di berbagai bidang yang perlu diatasi. Selain itu, masyarakat Indonesia masih harus menghadapi agresi penjajah Belanda yang masih belum menyerah untuk menguasai Nusantara. Jadi setelah kemerdekaan itu, perjuangan bangsa Indonesia belum terhenti ya sampai situ aja. Karena masih banyak masalah-masalah di berbagai bidang nih, sama menghadapi agresi penjajahan Belanda yang belum menyerah untuk menguasai Indonesia pada masa itu. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, pasca kemerdekaan Indonesia, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan sidang dengan hasil di atas dilaksanakan oleh PPKI pada tanggal berapa nih? Bisa jawab yuk. 18 Agustus. Ada lagi nggak? 19 Agustus, Kak. 19 ada. 8 Agustus, Kak. Oke, kita kunci ya jawabannya nih. Ada yang jawab 18, ada yang jawab 19. Oke. Kita ke pembahasan soalnya langsung ya. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan 3 keputusan nih. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu pekerjaan Presiden sebelum terbentuknya MPR. Jadi jawabannya tadi yang A ya. Jadi yang jawab A udah benar. Yang belum benar nggak apa-apa. Kita next ke soal selanjutnya. Mungkin kalau aku kecepatan bisa bilang ya. Oke, kita ke pembahasannya secara lebih detailnya dulu. Nah, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang. Nah, PPKI ini merupakan wujud lain realisasi Jepang atas janji kemerdekaannya. PPKI pernah menggelar 3 kali sidang, yaitu pada sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya adalah yang pertama tadi yang udah kita bahas, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
Nah, yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Nah, yang sidang kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang memperoleh hasil, yang pertama, pembagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Nah, sidang yang terakhir yaitu sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memperoleh hasil yang pertama pembentukan Komite Nasional, yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal kedua, perhatikan kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dari segi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, diberlakukannya ekonomi perang. Kedua, krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Ketiga, masalah menentukan mata uang yang diberlakukan. Yang keempat, adanya blokade yang dilakukan Belanda terhadap ekspor RI. Yang kelima, rendahnya penghasilan rakyat sehingga tingkat kemiskinan sangat tinggi. Nah, kendala yang dihadapi Indonesia dari segi ekonomi pada masa pasca kemerdekaan itu ditunjukkan pada nomor yang mana nih? 2, 3, 4 yang D, Kak. D. Yang D, oke. Yang berapa? Yang D, Kak. Yang D, Yang Kak. 245. oke. Kayak E, yang B, terus ada lagi nggak? Yang 245 enggak sih, Kak? Yang berapa? Yang 245. Oke. Kita tampung semua jawabannya. Nanti kita ke pembahasan. Yang C, oke. Oke. Ini jawabannya beragam ya. Ada yang jawab B, C, E. Oke. 23. Kayaknya. Oke. Nah, kita ke pembahasan soalnya dulu ya. Nah, adapun beberapa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dari segi ekonomi pada masa pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah menentukan mata uang yang diberlakukan. Yang kedua, adanya blokade yang dilakukan Belanda terhadap ekspor RI. Nah, yang ketiga, rendahnya penghasilan rakyat sehingga tingkat kemiskinan sangat tinggi. Jadi, jawabannya yang C. Oke. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 itu pada masa pemerintahan Jepang. Jadi, kalau itu bukan termasuk yaitu jebakan aja sebenarnya. Nah, itu diberlakukan ekonomi perang dan akibatnya itu krisis ekonomi dan inflasi itu yang sangat merugikan masyarakat Indonesia pada saat itu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oke, soal ketiga. Penyebab utama terjadinya pertempuran Surabaya adalah yang mana nih? Yang B. Bonusnya Brigadier. Oh, ini gampang ya kalau ini. Maaf juga ya kalau sedikit berisik. Oke. Jawabannya banyak yang B ya. Ada yang lain nggak? Udah, jawabannya kebanyakan berarti B ya. Ya, Kak. Oke, kita ke pembahasannya. Jadi konflik antara tentara Indonesia dan pasukan sekutu yang datang di Surabaya berdampak kepada penyerangan hingga menewaskan Jenderal Albertine Walter Southern Malabi atau AWS Malabi ini dari pasukan sekutu. Nah, hal ini kemudian disebut menjadi faktor utama pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Nah, peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung internasional bebas dari militer Inggris yang berujung ada percekcokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Jawabannya berarti B ya. Tadi yang udah jawab B benar berarti.
Oke, kita ke pembahasan yang lebih detail lagi. Nah, jadi pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah sebuah pertempuran besar yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, pertempuran ini diawali oleh kedatangan sekutu ke Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, mereka ini mendapat tugas dari Panglima Agni untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Namun mereka ini tidak menjalankan tugas sebagai mestinya nih. Jadi pasukan sekutu justru membebaskan serdadu Belanda dan mempersenjatai mereka. Nah, selanjutnya sekutu menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung internasional dan objek vital lainnya. Nah, hal tersebut memicu terjadinya kontak senjata antara sekutu dengan orang-orang Indonesia. Nah, kontak senjata sempat sedikit mereda nih, meski tetap menjadi pertempuran kecil di beberapa tempat. Namun situasi menjadi panas ketika terjadi di insiden di Jembatan Merah, yaitu ketika mobil yang ditumpangi Maladi ini meledak dan kemudian Maladi ditemukan tewas. Nah, tewasnya Maladi ini memancing kemarahan pasukan Inggris dan pada tanggal 9 November 1945, Maijen Manser sebagai pengganti Maladi mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya pada jam 6 tanggal 10 November 1945. Tapi ultimatum itu tuh ternyata tidak ditaati nih oleh Surabaya. Nah, sehingga pasukan Inggris membombardir kota Surabaya. Nah, perang tersebut berlangsung selama 3 pekan, 3 hari. Dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November 1945. Puncaknya perang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Jadi dengan demikian, latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya adalah karena pihak sekutu yang tidak menjalankan tugas sebagai mestinya, serta terjadinya insiden yang menewaskan Brigjen ABS Maladi. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, soal yang keempat. Tokoh di bawah ini merupakan pemimpin dalam apa nih? Bandung Lautan C. mungkin. C. Oke. C. Cek, Kak. Ambarawa. C. Oke, ada yang lain nggak? Selain C, mungkin ada yang Bandung Lautan Api. Yang C. Yang C. Oke. Terus ada lagi nggak? Yang mana? Oke, nggak ada ya. Kebanyakan jawab yang C. Nah, tokoh di bawah ini tuh siapa sih sebenarnya? Kita ke pembahasannya langsung aja. Jenderal Sudirman. Nah, benar Mbak. Nah, puncak dari pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Nah, pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Indonesia dengan dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman. Jadi beliau ini adalah Jenderal Sudirman yang memimpin pertempuran Ambarawa. Jadi jawabannya yang benar C. Oke. Kita ke pembahasan secara lebih dalam lagi. Nah, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember 1945. Nah, peristiwa pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara pasukan TKR melawan pasukan sekutu yang awal mula pertempuran terjadi di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu dan Nika membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Jadi penyebabnya tuh hampir kayak pertempuran Surabaya ya. Nah, sekutu yang kewalahan meninggalkan Magelang dan mundur ke kota Ambarawa pada tanggal 21 November 1945.
Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengadakan pengejaran pada saat pengunduran itu. Nah, pasukan sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Dalam pertempuran itu membebaskan 2 desa. Pada tanggal 26 November 1945 gugurlah Letnan Kolonel Isdiman. Nah, Komandan Resimen Banyumas. Nah, dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman ini, maka Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas, mengambil alih pimpinan pasukan. Dan pada tanggal 12 Desember 1945, dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Nah, kota Ambarawa ini dikepung selama 4 hari 4 malam. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur menuju ke Semarang. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Penyebab utama peristiwa Bandung Lautan Api adalah yang mana nih? Ini harus yang mana coba? Yang B. Yang B, Kak. Yang B, Kak. Yang B. Yang Yang B. B, Kak. Yang B, oke. Terus yang mana lagi? C. C, oke. C. Oh iya, Kak. C, Kak. C, Kak. D, Kak. D. Oke. Nah, kita ke pembahasan langsung aja. Nah, jadi ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946 yang berisi seluruh penduduk diharuskan untuk menyerahkan semua senjata kepada Belanda dan menggosongkan wilayah Bandung Selatan. Nah, atas saran dari TKR Pusat, maka rakyat Bandung Selatan menggosongkan rumahnya. Namun tidak sampai di sana, rakyat Bandung Selatan juga membakar rumahnya. Nah, ia lebih rela rumahnya terbakar daripada dijadikan pos penjagaan Belanda. Nah, atas peristiwa ini hingga saat ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi emang awalnya itu diserukan untuk menyerahkan senjata di Bandung Selatan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kenapa bisa terjadi peristiwa Bandung Lautan Api itu penyebab utamanya tuh karena tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk menggosongkan Bandung Selatan. Kita ke pembahasan secara lebih detailnya ya. Nah, jadi Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembunuhan kota Bandung yang dilakukan oleh rakyat Bandung untuk menghadapi Belanda. Nah, peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan Inggris yang ditunjangi oleh pasukan Nika mulai memasuki kota Bandung sejak pertengahan bulan Oktober 1945. Nah, sekutu melancarkan ultimatum agar rakyat meninggalkan kota Bandung. Untuk menghindari pengambilan alih kuasa tersebut, para pimpinan daerah dan masyarakat berinisiatif untuk menggosongkan daerah Bandung dan membakar rumah mereka sendiri agar pasukan Inggris tidak dapat menggunakan rumah mereka sebagai benteng pertahanan dan persenjataan tentara Inggris. Nah, ultimatum pertama itu pada tanggal 21 November 1945 dengan jatuh tempo pada tanggal 29 November 1945. Dengan isi, rakyat Indonesia diwajibkan menyerahkan senjata rampasan dari tentara Jepang dan jika tidak dilakukan hingga 29 November 1945, maka akan dilakukan sanksi secara militer. Nah, rakyat Bandung tidak mengindahkannya nih. Namun, entah karena sebab apa, pada tanggal 29 November 1945, sekutu tidak melakukan apapun. Nah, yang ultimatum kedua itu dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 1946 yang berisi seluruh penduduk diharuskan untuk menyerahkan semua senjata kepada Belanda dan menggosongkan wilayah Bandung Selatan. Nah, atas saran dari TKR Pusat, maka rakyat Bandung Selatan menggosongkan rumahnya. Namun tidak sampai di sana, rakyat Bandung Selatan juga membakar rumahnya. Jadi ia lebih rela rumahnya terbakar daripada dijadikan pos penjagaan Belanda. Nah, atas peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
Oke, jadi begitu ya. Jadi tadi ultimatum kedua itu berisi tentang seluruh penduduk diharuskan untuk menyerahkan semua senjata kepada Belanda dan menggosongkan wilayah Bandung Selatan, yang akhirnya dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi ultimatum itu dikeluarkan 2 kali, yang pertama dan kedua. Nah, tapi yang pertama ini ternyata si Belanda ini nggak melakukan apa-apa nih kepada Indonesia, dan baru ternyata melakukan peristiwa itu pada ultimatum keduanya. Kita next ke soal berikutnya. Nah, soal ke-6. Perjanjian yang pertama kali dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah perjanjian yang mana nih? Bisa langsung on mic aja, Kak. B. Renville. A. Rombongan. Terus ada lagi ya? Tadi jawab dia kayaknya. Linggajati. Linggajati. Yang B Kak, Linggajati. Oke. Jawabannya bermacam-macam ya. Dan jawab A, B, dan D. Oke. Udah ada lagi nggak yang jawab? C, Kak. B, Kak. Oke. B, Kak. C. Kayaknya Linggajati dulu baru Renville. D, Kak. Linggajati 1946 tapi. Oke. Kita ke pembahasannya langsung ya. Kita kunci tadi beberapa jawaban. Nah, jadi perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Jadi udah kelihatan ya jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Nah, Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Sultan Susanto Tirtoprojo, dan Akageni. Nah, Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Trelawney. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hingga pada tanggal 15 Juli 1945, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Akan tetapi, pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Jadi, selama perjanjian Linggarjati ini tuh tidak berjalan mulus ya, karena Van Mook ini tuh malah menarik mundur dari perjanjian tersebut. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi jawabannya tadi yang benar di perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Jadi sesuai ya dengan tempatnya Linggarjati, makanya dinamakan perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, latar belakang terjadi perjanjian Linggarjati ini disebabkan oleh masuknya AFNE yang diboncengi nikah ke Indonesia karena Jepang menerapkan status quo di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dalam masalah ini, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Sehingga dalam perundingan ini, Britania Raya berperan sebagai pihak penengah. Nah, hasil perundingan Linggarjati yang cukup awal tersebut menghasilkan 17 pasal. Di antara lain yang berisi, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Nah, yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, yang keempat, dalam pembentukan RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. Gitu ya. Nah, kita next ke soal berikutnya. Soal ke-7. Agresi militer Belanda yang pertama merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang mana nih? A. Renville. B. Renville. Renville.
A, Kak. Mayoritas jawab A. Ya. Ada yang lagi nggak jawab lain? Linggarjati. B. Oke, Linggarjati. B, Kak. D, KMB ya. B. Kak. B. Linggarjati. Linggarjati, Kak. Yakin. Linggarjati, oke. Terus ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi pelaksanaan hasil perundingan Linggarjati tidak berjalan mulus. Tadi kan kita udah bahas di soal sebelumnya. Nah, jadi pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.C. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Jadi, agresi militer Belanda yang pertama merupakan pelanggaran terhadap perjanjian B. Linggarjati. Sebenarnya yang benar B ya berarti. Oke, kita ke pembahasan secara lebih dalam lagi. Nah, agresi militer Belanda pertama berlangsung pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hasil dari perjanjian Linggarjati. Jadi, terdapat perbedaan penafsiran nih antara Belanda dan Indonesia terhadap hasil perundingan Linggarjati ini. Jadi, menurut penafsiran Belanda, Belanda menghendaki Indonesia sebagai negara persemakmuran mereka. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang ingin mempertahankan kedaulatannya dengan terbebas dari Belanda. Selain itu, tujuan utama agresi Belanda yang sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Dan pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Nah, agresi ini berakhir setelah Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata kepada pihak Indonesia dan Belanda dan dipatuhi oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Agustus 1947. Jadi ini pas banget ya, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi gitu. Kita next ke soal berikutnya. Nah, soal ke-8. Pada perjanjian Renville dibentuk KTN atau Komisi Tiga Negara. Nah, anggota KTN itu mana aja nih? A. Terus ada lagi nggak? Oke, jawabannya mana lagi? Oke. Jadi mayoritas pada jawab A ya. Oke, kita kunci jawabannya nih. Kita ke pembahasan soalnya langsung aja ya. Oke, jadi Komisi Tiga Negara dibentuk oleh PBB sebagai persiapan dalam melaksanakan perjanjian Renville. Dalam hal ini, 3 negara yang ditunjuk sebagai fasilitator perdamaian Indonesia dan Belanda adalah Australia, mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Jadi dengan demikian, 3 negara yang duduk dalam KTN adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Jadi jawabannya yang benar tadi benar ya. Oke, udah banyak yang pintar-pintar nih. Oke, soal ke-9. Masih tentang perjanjian Renville nih. Setelah perjanjian Renville, wilayah Indonesia kan terbagi nih. Nah jadi maksudnya wilayah Indonesia tuh yang diakui Belanda itu cuma beberapa aja. Nah, wilayah Indonesia yang diakui Belanda tuh yang mana aja nih? Oke. Mayoritas jawab A lagi. D. Apa? D. Oke, D. Saya lagi nggak yang mana? Kak. Oke. Kak. C, oke, C. Sumatera, Banten, Yogyakarta, dan sekitarnya. Oke. Oke, jadi jawabannya kali ini bermacam-macam ya. Oke ya.
Kita ke pembahasan soalnya. Nah, jadi setelah disepakati pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah, yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Nah, yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi, jawabannya yang E. Oke, jadi jawabannya yang E ya, yang benar. Jangan mudah terjebak sama ABC-an yang kayak gini ya, soal harus teliti. Iya, Kak. Ya, oke. Kita ke pembahasannya, Perjanjian Renville. Nah, jadi setelah Belanda melakukan agresi militer pertamanya, pada akhirnya Dewan PBB dan KTN mengusulkan agar Indonesia dan Belanda melakukan perundingan. Usulan tersebut disepakati dan perundingan pun dilaksanakan di atas kapal pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Sarifuddin dan Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Nah, ini padahal orang Indonesia ya, tapi malah memihak Belanda. Nah, dari hasil perjanjian Renville tersebut, itu dihasilkan yang pertama, Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk. Yang keempat, negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, yang kelima, 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstituen RIS. Nah, yang keenam, setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Oh, maaf, ternyata masih ada penjelasannya. Nah, jadi dampak perjanjian Renville ini tuh semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai pihak Belanda. Nah, yang kedua, dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Yang ketiga, diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus memaksakan menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk ke wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka, antara lain itu negara Bara, Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Jadi tuh dampak perjanjian Renville tuh malah nggak menguntungkan Indonesia ya, tapi banyak merugikannya. Nah, ini berikut dampak perjanjian Renville. Nah, tokoh-tokohnya itu dari Komisi 3 Negara sendiri itu diketuai oleh Frank Graham dari Amerika Serikat. Anggotanya ada Paul van Zeeland dari Belgia, yang kedua ada Richard Kirby dari Australia. Nah, Indonesia sendiri diketuai oleh Amir Syarifuddin dan dianggotai oleh Ali Sastromijojo. Yang kedua, Haji Agus Salim, lalu ada Dr. Cilemena, Dr. Cho Tilen, dan yang terakhir ada Nasrun. Nah, Belanda sendiri ini diketuai oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo dan dianggotai oleh Mr. Hal van Wiedenbroek dan Ko serta Sumokil maksudnya. Oke, jadi berikut
tokoh-tokohnya ya dari KTN dan perwakilan Indonesia serta Belanda di perjanjian Renville ini. Kita next ke soal berikutnya. Soal ke-10. Saat agresi militer Belanda II, ibu kota Indonesia ini kan dipindah nih. Nah, jadi ibu kota Indonesia tuh di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Kemudian Bung Karno sebagai presiden memindahkan ibu kota. C. Nah, ini dipindah kemana? CDB. Oke, Kak. C, ya. Oke. Jadi mayoritas jawab C ya. Kalau gitu ini kan lumayan gampang ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi setelah kota Yogyakarta, Bukit Tinggi yang terletak di Sumatera Barat sempat menjadi ibu kota Indonesia pada 19 Desember 1948. Nah, ini bukan tanpa alasan ya. Karena pada saat itu Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda karena agresi militer II. Yang kemudian Presiden RI pada saat itu yaitu Soekarno memutuskan memindahkan ibu kota ke Bukit Tinggi. Jadi jawabannya yang C. Oke, benar ya. Lebih banyak yang benar nih. Yang jawab C. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, agresi militer Belanda II. Agresi Belanda yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, agresi tersebut tuh dilatar belakangi oleh macetnya keputusan dalam perjanjian Renville serta kegagalan PBB dalam mengatasi permasalahan Indonesia-Belanda. Kedua pihak, baik Indonesia maupun Belanda, saling klaim bahwa salah satu pihak mengkhianati perundingan. Ini malah saling tuduhan gitu ya. Nah, alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya pada tanggal 19 Desember 1948. Setelah agresi militer pertamanya tadi, Indonesia melancarkan agresi militernya kedua. Nah, peristiwa ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Beliau ini kan tokoh penting ya. Oke, bisa minta tolong di-mute dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kondisi tersebut menyebabkan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara. Nah, jadi benar tadi jawabannya di Bukit Tinggi. Oke, ini secara singkat aja ya. Lalu kita ke soal berikutnya, soal ke-11. Perjanjian yang dilaksanakan tidak lama setelah agresi militer Belanda II adalah yang mana nih? Ryan. Kak. Oke. Yang A, Kak. Terus yang mana lagi nih? Ada lagi KMB. nggak? KMB, oke. Terus ada lagi nggak? Kalau Kak. Jati sama Renville nggak mungkin ya, soalnya udah tadi ya. Sebelum. Nah, oke. Yang A, yang tadi jawab A, jawab yang C. Oke, kita kunci jawabannya. Kita langsung ke pembahasan soal siapa nih yang benar. Nah, jadi perundingan yang dilaksanakan tidak lama setelah agresi militer Belanda II adalah perundingan Rom-Royan. Nah, perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 antara Indonesia yang diwakili oleh Mohrom, sedangkan Belanda yang diwakili oleh Van Rooyen. Makanya dinamain Rom-Royan ini gitu ya. Oke, kita ke pembahasan secara lebih detailnya. Jadi jawabannya yang benar A ya, perjanjian Rom-Royan. Oke. Perjanjian Rom-Royan merupakan perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nah, isi perjanjian Rom-Royan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
Belanda menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Nah, yang kedua, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah yang merugikan RI. Nah, yang ketiga, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, yang terakhir yaitu serta berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta. Berikut perjanjian Roms-Royan ini ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Soal ke-12. Konferensi meja bundar atau KMB dilaksanakan di kota mana nih? Den Haag. Den Haag, B. Den Haag. Den Haag. Kak. Iya, Den Haag. Ya, Den Haag ya. Terus ada lagi nggak? Den Haag, Kak. Ya, Den Haag. JP-nya Udah kebanyakan fix Den Haag ya. Ya udah fix, oke. Oke, kalau udah fix berarti kita langsung ke pembahasan aja ya. Ke pembahasannya. Nah, jadi konferensi meja bundar atau KMB itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Ini udah benar, udah pintar nih jawabannya yang B. Oke, kita ke pembahasan secara lebih detailnya. Nah, jadi konferensi meja bundar atau KMB ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, juga Perjanjian Roms-Royan. Nah, dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB. Dan pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani dengan isi perjanjian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Nah, yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Selanjutnya, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa konvert, yaitu kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Nah, yang keenam, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Jadi berikut isi perjanjian KMB pada tanggal 2 November 1949. Oke, kita next ke slide berikutnya. Masih mengenai konferensi meja bundar atau KMB. Nah, tokoh-tokohnya ini maksudnya KMB diketuai oleh Willem Drees dan delegasi RI yang mewakili itu Dr. Muhammad Hatta. Nah, yang delegasi Belanda itu diwakili oleh Johannes Henricus van Mercy Seven. Nah, UNCI itu diwakili oleh Thomas Kingston Crickley. Gimana tuh bacanya? Nah, beberapa masalah yang terbilang sulit untuk dipecahkan dalam KMB nih. Nah, berikut diantaranya. Yang pertama, masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Jadi Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Yang kedua, masalah Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan agar sifat hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Nah, yang ketiga, masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang.
Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Nah, jadi selama KMB ini tuh terdapat beberapa masalah yang terbilang sulit. Nah, masalahnya itu berikut diantaranya yaitu tadi yang kita udah sebutin tadi. Oke, kita ke soal terakhir. Penutup, ini soal penutup. Soal ketiga. Oh, langsung dijawab ya. Oke, Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat pada tanggal berapa nih? 25 Desember. 25 Desember. 25. Tadi ada yang jawab D juga ya? B, Kak. B, Kak. Oh, B, oke. Terus ada lagi nggak? Pada yakin-yakin nih kayaknya. Kan ada yang mau jawab lagi. 20. D. Oke. D, Kak. D, D, Kak. B, oke. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi pengakuan kedaulatan Indonesia melewati terlebih dahulu serangkaian upaya nih untuk mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya keputusan pada KMB tercapai dan secara resmi Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi yang benar jawabannya yang D. Ya, jawabannya pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi saat proklamasi Indonesia itu kan mengakui kemerdekaannya itu pada tanggal 17 Agustus ya. Tapi ternyata tuh itu belum diakui nih sebagai sebuah negara yang berdaulat. Nah, ini baru diakui tuh pada keputusan KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Jadi itu kurang lebih sekitar 5 tahun setelahnya ya. Oke, jadi langsung aja kita next ke slide berikutnya. Nah, jadi proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang artinya bangsa Indonesia menyatakan merdeka atas penjajahan bangsa asing saat itu. Namun, euforia kemerdekaan tidak berlangsung lama karena adanya kedatangan sekutu dan Nica atau Belanda yang mengusik dan ingin kembali menjajah di Indonesia. Hal ini tentunya direspon oleh bangsa Indonesia guna mempertahankan kemerdekaan baik melalui cara diplomasi dan cara bersenjata. Nah, setelah melalui rangkaian peristiwa, terutama diadakannya berbagai perjanjian, tadi ada perjanjian Linggarjati, Renville, dan Romroyan tadi, maka proses pengakuan kedaulatan Indonesia diadakan pada KMB Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, antara bangsa Indonesia dan Belanda. Salah satu hasilnya yaitu Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Ries. Dan secara resmi penyerahan kedaulatan terjadi pada tanggal 27 Desember 1945. 27 Desember 1949. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini nggak langsung diakui nih waktu Indonesia proklamasi, terus melantangkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus, itu belum diakui secara daulat. Dan baru diakui itu pada tanggal 27 Desember 1949. Dan itu melalui perjuangan yang sangat banyak ya tadi melalui perjanjian-perjanjian, juga cara bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Luar biasa perjuangan para pahlawan. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, kita udah selesai nih ternyata. Nah, jadi sekian dari pembahasan soal-soal mengenai Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Oke. Udah ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kak, mau nanya. Iya. Kan tadi ada dibahas yang katanya Belanda ada
bentuk negara boneka ya. Itu Ya, negara boneka tuh maksudnya gimana ya, Kak? Soalnya masih agak bingung di situ. Adu domba. mungkin aku di sini open diskusi ya. Mungkin ada yang mau jawab atau gimana gitu. Terus ada makasih ya udah bertanya tadi. Aku keep dulu pertanyaannya. Terus mungkin ada lagi siapa yang mau bertanya selanjutnya? Atau Kak, untuk materi pasca kemerdekaan tuh iya, setelah ini masih ada lagi apa? Udah cukup materi yang ini aja, yang pasca kemerdekaan. udah kok. Itu materinya udah selesai ya. Jadi aku jawab tuh dari materi. Sebenarnya itu eh, nggak mencakup semuanya sih. Di modul tuh lebih lengkap. Cuman aku ambil beberapa aja gitu. Nah, kalian kalau mungkin mau akses yang lebih lengkapnya itu ada di modul ya. Nah, kalian bisa akses di webnya Terjago. Nah, webnya Terjago tuh di terjago.id. Kalau yang belum punya akunnya bisa buat dulu. Atau eh, kalau yang udah punya akunnya tinggal login nanti ke materi bagian materi. Nah, oh iya, Kakak, ya sama-sama. Bentar ya, Kak, tadi yang negara apa namanya negara boneka ya. aku mau jawab dong Kak yang negara Oh boneka. iya, teman-teman maaf ya, tadi kendala sinyal. Gimana tadi ada yang mau jawab sebelum? Negara boneka itu negara yang secara resmi merdeka dan kedaulatannya itu diakuin, tapi secara de facto yang ada di bawah negara lainnya gitu. Ya nggak sih Kak? Kayak gitu ya. Aku sebenarnya juga lagi nyari sih jawabannya. Makanya tadi aku minta kalian untuk diskusi, siapa tahu ada yang mau jawab gitu. Jadi gini ya, negara-negara boneka itu negara suatu negara federal.